Ya, memang setelah kita baca setelah kita baca berita dari awal sampai akhir itu, memberitanya udah beredar kemana-mana, tapi ada kekeliruan menurut kita sebagai praktisi hukum milik Ilhamsah bin Amirson, salah satu anggota DPR dari Partai PKB. Nah, terlepas dari itu, ulasan beritanya dari wartawan ini menyatakan bahwa seluruh harta milik Ilhamsah bin Amirson ini atas kekalahannya dalam perkara permisi Pak Dian, kami mau nanya mengenai berita yang heboh baru-baru ini, permasalahan penyitaan aset DPR oleh pengadilan ya. Itu pandangan Pak Dian sebagai praktisi hukum itu bagaimana tanggapan Pak Dian? Ya, memang setelah kita baca setelah kita baca berita dari awal sampai akhir itu, memberitanya udah beredar kemana-mana, tapi ada kekeliruan menurut kita sebagai praktisi hukum di sini, di mana dia menguraikan bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian melalui jurusita Riku kemudian mengadakan akad sitah jamin atas barang atau harta kekayaan milik Ilhamsah bin Amirson, salah satu anggota DPR dari Partai PKB. Nah, terlepas dari itu, ulasan beritanya dari wartawan ini menyatakan bahwa seluruh harta milik Ilhamsah bin Amirson ini atas kekalahannya dalam perkara perdata nomor 13-PDT-G-2023-PN Muara Bulian. Nah, kemudian sita jamin itu disahkan oleh pengadilan. Kemudian kita lihat di dalam beritanya juga, Amirson ini kan saudara Ilhamsah bin Amirson ini banding, tetap juga seperti itu, dalam arti kata kesimpulannya dia kalah. Nah, kemudian setelah dipelajari sitah jamin ini, diajukan permohonan untuk sita, ternyata barang-barang yang didaftarkan untuk penyitaan atas hutang atau atas uang prestasinya Ilhamsah bin Amirson ini sudah dilakukan hak tanggungan di Bank BRI. Jadi, menurut aturan hukum tidak ada atau tidak boleh sita dua kali terhadap suatu objek gitu. Nah, berdasarkan putusan tadi, pihak yang menang ini tentu dia mencari celah hukum. Maka si pengacara pihak Lolita atau pihak tergugat ini, tapi dia juga gugat balik dalam gugatannya itu, diangkat sita jamin ini diangkat. Arti diangkat sita jamin ini, tadinya barang ini disita untuk jaminan wan prestasinya Ilhamsah ini, diangkat, dilepaskan, sehingga dia bebas, tidak ada lagi sita jamin terhadap seluruh aset milik Ilhamsah bin Amirson. Sementara berita menyatakan seluruh aset Ilhamsah bin Amirson ini disita oleh pengadilan berdasarkan kekalahannya dalam perkara nomor 13 untuk putusan pengadilan negeri, nomor 17 untuk pengadilan tinggi. Ini berita yang terbalik, keliru kalau kita menilai dari berita, kan begitu. Nah, kemudian tentu kekeliruan berita ini memberi efek yang luas di tengah masyarakat. Pandangan masyarakat berbeda. Iya, makanya kita bilang, saya sering menyampaikan kepada adik-adik wartawan ini, hati-hati, karena adik-adik wartawan ini adalah orang yang bisa mengubah dunia, memberi pandangan, memberi persepsi, atau mengubah opini publik. Lah, kalau begini kan opini publik, sudah habislah ini Ilham ini, udah disita seluruh asetnya. Mungkin anak istrinya, mungkin keluarganya juga udah mengalami gangguan, mungkin ya, kita tidak tahu. Ini adik-adik wartawan ini kan terlalu percaya diri ya, terlalu pede gitu kan. Dimana kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tentang PES. Ya, yang dilindungi itu produk undang-undang. Tapi kalau beritanya terbalik begini gimana? Nah, dipertanyakan juga kompetensi wartawannya. Ya kan? Mengarah opini masyarakat. Ini menyesatkan. Beritanya salah atau hoax,
Otomatis opini masyarakat juga salah nih Pak. Ini menyesatkan. Orang yang semestinya menyatakan dia udah bebas dari sitaan, malah dituduh sudah dieksekusi. Loh, ini kan itu tergantung sama yang bersangkutan ya. Artinya tergantung kepada yang bersangkutan apa dia mau klarifikasi, apa dia merasa bersalah atau tidak itu itulah terserah mereka lah begitu kan. Tapi kalau bagi kita katakanlah korban berita ini atau bagi objek si Ilhamsah bin Amirson ini terserah dia mau buat laporan, oke, bisa. Ada unsur di mana saya lihat kekeliruannya tidak memakai inisial. Di situ langsung vulgar Ilhamsah. Kan ini kan sementara ini kan kasusnya perdata, bukan perampokan, bukan korupsi. Jangan alergi nanti mentang-mentang DPR korupsi, belum tentu. Ini perkara lain, ini perdata. Artinya masalahnya uang prestasi. Mereka ada berbisnis, bukan tipu menipu, bukan gelap menggelap, bukan. Ini dia berbisnis, kemudian ada perselisihan, dia gugat oleh si DPR ini. Terus si Lolitanya juga tidak kalah ini juga, gugat balik juga, namanya rekompetensi. Kebetulan menang, kan begitu. Nah, inilah yang dipermasalahkan. Jadi, itu nanti tergantung yang wartawannya mau klarifikasi. Monggo, tidak ada urusan sama kita, ya kan? Yang Ilhamsah ini misalnya nanti mau buat laporan, monggo silakan melalui pengacaranya. Kemudian kalau kita sebagai praktisi hukum ya menjelaskan bahwa ini salah gitu kan. Kemudian tadi yang kita bilang tadi kode sudah melanggar kode etik juga. Ya di mana tidak pakai inisial, tidak berimbang ya kan. Yang paling parah itu beritanya terbalik. Ini yang paling parah, ini kesalahan fatal. Nah, termasuk berita hoax, termasuk menyesatkan, terserah nanti dari pihak DPR mau bilang apa itu terserah. Yang jelasnya beritanya terbalik, ini salah besar gitu. Wartawan itu sebenarnya nggak boleh salah. Jadi dia cuma nulis saja, cuma memberitakan gitu. Jadi itulah tanggapan dari kita. Saya rasa cukup, sudah jelas dan terang gitu kan. Nah, kalau